PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Darah Putra Sanggam, kisah Saur Sepuh, episode ke-9. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Darah Putra Sanggam pada babak ke-52 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Bagus Jaya sebagai Jaka Lumayung, Bambang sebagai Raden Bentar, Wendaka Lubis sebagai Jamali, dan Hermawan sebagai Panglima Ringkit. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-52. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat, Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Pada kisah yang lalu dikisahkan, demi untuk menjaga wibawa seorang raja, berita kekalahan Brahma oleh manusia bertopeng sangat dirahasiakan. Hanya orang-orang tertentu yang diberitahu, termasuk Jaka Lumayung, kakak seperguruan Brahma yang menjadi ketua perguruan Ajian Serat Jiwa di Pajajaran. Begitu menerima berita yang mengejutkan tersebut, secepatnya hari itu juga Jaka Lumayung berangkat ke Madangkara. Tetapi Brahma ternyata belum pulang. Untuk mengisi waktu, Jaka Lumayung berbincang-bincang dengan Raden Bentar yang terkenal sangat cerdas. Tadi kita sudah berbicara banyak tentang ilmu tata negara. Sekarang kita beralih ke ilmu sejarah. Siap? Siap. Duduk yang baik dan dengarkan pertanyaan. Baik. Kau sudah hafal betul silsilah raja-raja kerajaan Madangkara. Hafal semuanya di luar kepala. Sekarang, Wak akan bertanya tentang silsilah raja-raja kerajaan Pajajaran. Baik, Wak. Mengapa kerajaan Pajajaran suka juga disebut kerajaan Galuh Pakuan?
Karena awal mulanya bernama Kerajaan Galuh Pakuan. Tapi setelah Prabu Maharaja naik tahta, maka di belakangnya ditambahkan menjadi Galuh Pakuan Pajajaran. Lama-kelamaan, orang lebih suka menyebutnya Pajajaran saja. Siapakah rajanya yang pertama? Prabu Maharaja Adimulya Ratu Galuh. Kedua? Prabu Ciung Manara. Ketiga? Prabu Lutung Kasarung. Apakah itu nama resmi? Bukan. Siapa nama resminya? Sang Prabu Guruminda. Apakah dia putra Prabu Ciungwanara? Bukan. Kenapa bisa menjadi raja? Sebab menikah dengan Dewi Purbasari, putri Raja Galuh. Lalu siapa raja yang keempat? Prabu Linggahyang. Kelima? Prabu Linggawesi. Keenam? Prabu Linggawastu. Ketujuh? Prabu Susuk Tunggal. Kedelapan? Prabu Banyak Larang. Kesembilan? Prabu Maharaja Banyak Wangi. Kesepuluh? Prabu Munding Kawati. Kesebelas? Prabu Anggalarang juga bergelar Prabu Wangi. Sedangkan nama resminya adalah Prabu Niskalawastu Kencana, yang sekarang masih menjadi raja di Pajajaran. Hebat. Bukan main. Semuanya hafal di luar kepala. Menurut ibumu, kau juga sudah mulai membaca sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Wetan. Bukan baru mulai membaca, tapi sudah hafal. Oh iya? Betul. Coba siapa yang mendirikan kerajaan Singosari? Ken Arok. Tahun berapa? Tahun 1222. Siapakah gelar Ken Arok? Sri Rangga, Raja Saar Muwabumi. Memerintah kerajaan Singosari sampai tahun berapa? Tahun 1247. Siapa penggantinya? Raden Anusapati. Apakah Ken Arok tidak punya putra? Punya. Siapa? Raden Rangga Tojaya dan Raden Maisa Wongateleng. Kenapa Anusapati yang jadi raja? Bukannya Tohjaya atau Mahisa Wongateleng? Maisa Wongateleng masih kecil. Sedangkan Tohjaya putra dari Selir, yaitu Ken Umang. Anusapati jadi raja Singosari sampai tahun berapa? Sampai tahun 1248. Siapa penggantinya? Raden Ranggawuni yang bergelar Prabu Wisnuwardana. Memerintah Singosari sampai tahun berapa? Sampai tahun 1268. Siapa penggantinya? Prabu Kertanegara. Memerintah Singosari sampai tahun berapa? Sampai tahun... Siapa penggantinya? Tidak ada. Kok tidak ada? Sebab Prabu Kertanegara adalah Raja Singasari yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Karena kerajaan Singasari runtuh. Sebabnya? Diserbu oleh bala tentara kerajaan Gelang-Gelang. Siapa raja kerajaan Gelang-Gelang itu? Prabu Jaya Katuang. Apakah Prabu Kertanegara punya anak? Punya 4 orang. Semuanya perempuan. Siapa nama-namanya? Tribuwana, Diah Dwita, Pratna Pramita, dan Gayatri. Waktu kerajaan Singosari runtuh, mengapa semuanya pergi? Kemana? Dibawa oleh Raden Wijaya. Siapakah Raden Wijaya itu? Cucunya Ken Arok. Benarkah? Ken Arok menikah dengan Ken Dedes. Punya anak, yaitu Mahisa Wongateleng. Punya anak, Mahisa Campaka. Punya anak, Lembutal. Punya anak, Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya adalah cucu cicit Ken Arok dan Ken Dedes. Dibawa kemana para putri Prabu Kertanegara itu oleh Raden Wijaya? Dibawa mengembara, kesana kemari, sampai akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Kalau demikian, kerajaan Majapahit adalah kelanjutan dari kerajaan Singosari. Betul. Hebat, luar biasa. Semuanya hafal di luar kepala. Ayo, sekarang kita pergi ke belakang istana. Ada apa? Melihat Bibi Mantili latihan pedang. Ya, baik.
banyak sekali, bergelantungan, seperti ada pasar malam. Kendi-kendi itu anggap saja musuh. Kendi itu jumlahnya ada 20 buah. Tapi yang pecah dikempur oleh pedangmu baru 3 buah. Sedangkan kau latihan sudah lama. Berarti kau tidak mendapatkan kemajuan, Mantili. Sulit sekali, Kakang Jakalumayung. Kendi-kendi itu terlihat dengan jelas di mana bergelantungannya. Tapi ketika akan digempur, menjadi kabur. Sebab pandangan mata saya terhalang oleh sinar yang memantul dari pedang perak. Sinarnya menyilaukan mata. Apa yang dikatakan oleh Bentar, bahwa kau harus menciptakan jurus yang baru memang benar. Tapi menciptakan jurus yang baru bukanlah pekerjaan yang ringan. Bisa makan waktu sangat lama, puluhan tahun. Nah, adakah jalan yang lebih mudah, Bentar? Ada. Bagaimana? Memejamkan mata. Aku disuruh buta. Tidak mau, Bentar. Kalau begitu, pakai tebeng. Tebeng? Seperti begini, Bibi Mantili. Lihat nih. Begitu. Telapak tangan kiri ditempelkan di kening. Seperti kalau kita melindungi mata dari sinar matahari. Ya, jadinya tangan kiri itu mempunyai tugas ganda. Melindungi mata dari sinar yang silau. Dan sebagai pelindung dada dari serangan musuh. Wah, benar juga ya. Tapi lebih baik lagi kalau pakai topi. Nah, kalau pakai topi, jadinya tidak merepotkan, bukan? Pakai topi memang sangat aman, Bibi. Tapi tidak bisa dipindah-pindahkan. Sebab topi hanya bisa melindungi mata dari arah muka bagian atas saja. Kalau sinarnya datang dari kiri, dari kanan, apalagi dari bawah. Nah, mau bagaimana? Masa harus memindah-mindahkan topi, digeser-geser? Repot bener. Kau benar-benar pintar, Bentar. Dan aku ingat sekarang. Dulu waktu aku bertempur dengan Taji Barnas, pemilik pedang perak ini, dia memang selalu menyilangkan tangan kirinya. Rupanya dia juga tidak tahan terhadap sinar pedangnya sendiri. Ayahanda datang! Hore! Ayahanda! Segar berpikir, cerebrofit, cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit, cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit. Nah, itu Panglima Ringgit. Hamba sangat bersyukur tuanku telah kembali dengan tak kurang suatu apa. Terima kasih, Panglima Ringgit. Salam sejahtera Tumenggung. Terima kasih, Panglima. Kuda yang bagus, tegap dan tinggi. Kami diberi hadiah 2 ekor kuda oleh Pungkawa Janupa di Kademangan Cengkudu. Oh, sungguh menyenangkan. Ayahanda! Raden Bentar? Ayahanda! Oh, Bentar anakku. Bagaimana dengan ibumu? Ada di Keputren. Bibi Harnum? Juga di Keputren. Bibi Mantili? Sedang berlatih mempergunakan pedang perak. Oh ya? Lalu Paman Patikotawa? Ada di istana. Iya. Ayahanda, ada Uwak Jakalumayung. Hah? Kakang Jakalumayung? Sudah 2 hari di sini.
menunggu ayahanda. Di mana dia sekarang? Sedang membimbing Bibi Mantili di belakang istana. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Ya, ayahanda. Tumenggung Jamali, kau boleh pulang dan istirahat. Besok pagi aku tunggu di istana. Daulat, tuanku. Panglima Ringgin. Ya. Perintahkan kepada Hulu Balang Amura untuk mengurus 2 ekor kuda ini. Daulat, tuanku. Segar berpikir, cerebrofit. Cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit. Cerebrofit. Vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari. Dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit. Salam sejahtera Kakang Mas Jakalumayung. Salam sejahtera Rai Mas Brahma Kumbara. Saya mohon maaf, saya lalai. Bagaimana ceritanya? Entah ilmu apa yang dimiliki oleh manusia bertopeng itu. Yang jelas dia sanggup memudahkan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Ketika saya dan dia berpelukan, perlahan-lahan terasa tubuh saya menjadi lemas dan saya roboh. Sedangkan dia tetap berdiri tegak dengan kedua kakinya yang kokoh. Rai tidak berusaha untuk menjamret topengnya. Itulah kelebihan dia lainnya. Saya tidak punya kesempatan sama sekali untuk menjamah topengnya. Topeng kain? Sebangsa lemak hewan yang bisa merapat lengket ke kulit muka. Apakah Kakang Jaka pernah berhadapan dengan musuh yang memiliki ilmu seperti itu? Tidak pernah. Ayo, sekarang juga kita berangkat. Berangkat? Kemana, Kakang? Ke Goa Pantai Selatan. Baik, Kakang. Pergilah ke Keputren. Pamit kepada istrimu. Baik, Kakang. Baru datang sudah berangkat lagi. Bentar, anakku. Ayah harus tahu ilmu apa yang dimiliki oleh manusia bertopeng itu. Bukankah ayahanda selalu tidak peduli? Maksudmu? Meskipun ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari ayahanda, ayahanda tidak pernah merasa tersaingi. Bahkan sebaliknya, merasa gembira ada orang yang lebih maju dari ayahanda. Kemudian, seandainya ayahanda kalah dalam sebuah pertarungan, ayahanda akan bersikap pasrah, sebab menang atau kalah adalah biasa. Maka ayahanda tidak menjadi dendam kepada orang itu. Tapi kenapa ayahanda berubah?
mengapa Ayahanda menaruh perhatian yang besar terhadap manusia bertopeng itu? Mengapa Ayahanda menjadi dendam? Oh, Bentar anakku. Ayah tidak dendam. Ayah tidak akan mencari manusia bertopeng yang telah mengalahkan Ayahanda. Ayah hanya ingin tahu ilmu apa yang dimilikinya itu. Kenapa Ayahanda ingin tahu? Bukankah lebih baik dibiarkan saja? Sebab manusia bertopeng itu tidak akan mencari Ayahanda lagi, bukan? Bentar. Sebuah ilmu kadikjayaan baru telah muncul yang dapat mengalahkan ajian serat jiwa. Ini adalah tantangan bagi seorang raja seperti ayah. Ayah harus mempelajari ilmu tersebut. Sebab tugas raja bukan hanya pandai mengatur jalannya roda pemerintahan, tapi juga harus pandai mengatur keseimbangan gejolaknya peradaban manusia. Itu semua demi untuk memelihara kedamaian umat manusia. Kalau begitu, Ayahanda menganggap munculnya ilmu yang baru itu sebagai suatu ancaman bagi keamanan dan ketertiban umat manusia. Praduga semacam itu, ayah rasa terlalu tergesa-gesa. Terlalu pagi bagi ayah untuk menyebutnya semacam itu. Namun, ya, kita boleh saja menarik kesimpulan atas sebuah watak manusia, sekaligus mencoba memandang jauh ke depan. Dan hasilnya adalah jaga-jaga. Kalau begitu, saya tidak keberatan. Kau sangat cerdas, Bentar. Kau cepat tanggap di dalam menyimak pendapat lawan bicaramu. Ayah sangat bangga terhadapmu. Tapi, Ayahanda cepat pulang. Oh, tentu. Setelah Ayahanda mengetahui jenis ilmu tersebut, ayah tidak lantas terus mengembara mencari manusia bertopeng itu. Sama sekali tidak akan begitu. Manusia bertopeng itu akan ayah biarkan saja. Tapi ilmunya akan ayah sebarluaskan. Seperti ayah menyebarluaskan ajian serat jiwa. Dengan begitu, semua orang akan bisa mempelajari ilmu tersebut. Dan hasilnya bukan hanya manusia bertopeng saja yang unggul sendirian, melainkan banyak sekali. Ilmu andalannya yang diagung-agungkan itu menjadi runtuh. Pamornya akan pudar sama sekali. Nah, dengan demikian kita telah membunuh musuh dengan cara yang lain. Cara yang halus dan tidak langsung. Sekaligus pula kita telah menyumbangkan sesuatu yang bernilai tinggi kepada umat manusia, yakni mengamalbaktikan sebuah ilmu yang baru. Baiklah Ayahanda, berangkatlah. Bentar akan berdoa untuk perjuangan Ayahanda. Terima kasih, Bentar. Jawab soal matematika nomor 3 ini. Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Haji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya. Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul. Vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Berkat rajin belajar, Bentar memiliki otak yang cemerlang. Pandai menyimak perkataan orang lain. Yang berat sekalipun sanggup menyimpulkannya. Angkatnya, yaitu Brahma. Maka
Berangkatlah kedua saudara seperguruan itu, yaitu Jaka Lumayung dan Brahma, menuju ke goa pantai selatan untuk mohon petunjuk bagi usaha mereka di dalam mencari tahu tentang jenis ilmu kadijayaan apa yang dimiliki oleh sang manusia bertopeng. Jaka Lumayung yang biasanya berwatak keras menjadi sabar dan dapat mengerti mengapa Brahma mengalami kekalahan, sehingga dia tidak menjadi marah ataupun kecewa. Dapatkah Brahma dan Jaka Lumayung memperoleh petunjuk? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh seri Brofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.